Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan dari Perancangan Teknik Industri dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai mode 4 yang berjudulkan Pembakuan Sistem Kerja yang beranggotakan Fatoni Abi Raisi, Salsabila Marofa Ardian, dan saya sendiri Sri Rahma Fitri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Kepada Caca. Eh, Pembakuan sistem kerja bertujuan mengembangkan metode dan sistem yang lebih baik sehingga ongkos produksi lebih murah, dan standarisasi metode serta sistem kerja. Selanjutnya yaitu prosedur kerja praktikum. Yang pertama, melakukan proses perakitan produk dengan beberapa kali pengulangan, yang dilakukan oleh operator minimal 10 kali. Yang kedua, memberikan justifikasi dan merancang precedence diagram untuk masing-masing produk. Yang ketiga, mengukur dan mencatat waktu pengamatan setiap elemen kegiatan untuk menentukan waktu penyelesaian setiap satu siklus pekerjaan per stasiun kerja. Yang keempat, mencatat waktu siklus setiap elemen kerja dan membuat kurva belajar dari operator selama proses latihan perakitan produk. Yang kelima, menghitung waktu siklus perakitan produk untuk masing-masing SK. Yang keenam, menentukan waktu standar perakitan produk untuk masing-masing SK. Yang ketujuh, menghitung rata-rata waktu menganggur perakitan produk serta menganalisis dan membakukan sistem kerja yang telah dirancang dari berbagai perspektif. Selanjutnya, precedence diagram. Menurut Soeharto, precedence diagram metode adalah salah satu metode penjadwalan proyek di mana kegiatan tersebut dituliskan di dalam not yang pada umumnya berbentuk segi empat dengan anak panah sebagai petunjuk untuk menghubungkan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Pembangunan melibatkan banyak aktivitas. Setiap aktivitas memerlukan sejumlah waktu yang didefinisikan sebagai durasi proyek. Berikut adalah gambar precedence diagram mini truk 1. Lanjut. Berikut adalah precedence diagram mini truk 2. Selanjutnya adalah kurva belajar. Kurva belajar atau learning curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja. Jika suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang, maka pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan tersebut menjadi lebih optimal akan bertambah. Lalu penurunan waktu pada tiap elemen kerja terjadi sehingga produktivitas meningkat. Waktu pengulangan untuk kurva ini diperoleh dari proses pembuatan produk yang dilakukan secara berulang-ulang. Berikut adalah kurva belajar untuk stasiun kerja 1 sampai 4. Dan berikut adalah grafik dari kurva belajar stasiun kerja 1 dan kurva belajar stasiun kerja 2. Dan berikut adalah kurva belajar stasiun kerja 3 dan kurva belajar stasiun kerja 4. Baiklah, Selanjutnya akan selanjutnya dilanjutkan oleh Aldi. Baiklah, terima kasih kepada Caca yang menjelaskan pada bagian yang awal. Selanjutnya bagian saya itu adalah waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah operator dalam menyelesaikan sebuah proses pekerjaan. Waktu siklus juga didefinisikan sebagai hasil pengamatan sebuah proses secara langsung. Berikut merupakan rumus dari waktu siklus, yaitu itu adalah total waktu pengamatan yang akan dicari dibagi dengan total pengamatan. Next. Setelah didapatkan waktu siklus waktu yang dikerjakan sebelumnya, maka selanjutnya itu adalah melakukan melakukan pembatasan pada grafik yang telah
dibuat sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik stasiun kerja 1 dan stasiun kerja 2, setelah dilakukan pengulangan 10 kali terhadap proses pembuatan produk, maka tidak dapat disimpulkan batas atas dan batas bawah pada setiap grafik tidak mendapatkan nilai error karena berada di bawah garis aman. Tetapi pada periode kelima terjadi peningkatan pada stasiun kerja 1. Hal ini karena terjadi karena pada proses pengulangan tersebut dilakukan selama 2 hari, sehingga pada periode kelima dilakukan pengulangan sehingga operator mengalami kesulitan. Next. Selanjutnya itu adalah pada stasiun kerja 3 dan 4, ya, di mana dapat disimpulkan berada pada garis aman. Next. Selanjutnya itu adalah faktor penyesuaian. Terdapat beberapa metode pada faktor penyesuaian. Yang pertama itu adalah metode Schumart. Metode Schumart itu adalah metode penyesuaian yang memberikan patokan penilaian melalui kelas-kelas kinerja, yang mana setiap kelas memiliki nilai yang berbeda. Berikut merupakan faktor penyesuaian menggunakan metode Schumart. Dapat disimpulkan pada stasiun kerja 1 good dengan nilai 65, P-nya itu adalah 1,08 dengan rata-rata waktu mengerjakan itulah 313 detik. Next. Yang kedua itu adalah metode Westinghouse. Metode Westinghouse adalah metode penilaian kemampuan kerja seseorang bekerja dengan mempertimbangkan keterampilan dan stabilitas serta mempertimbangkan 4 faktor. Kemampuan atau keterampilan adalah kewaspadaan dalam melakukan suatu metode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan dan nilai yang berbeda. Latihan meningkatkan keterampilan tetapi hanya sampai tingkat tertentu. Untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin diberikan dan diperoleh kepada para pekerja yang terlibat. Aktivitas kerja yang jarang, kelelahan yang berlebihan, dan faktor lingkungan dapat menurunkan kinerja. Berikut merupakan tabel dari hasil SK1 sampai SK4 menggunakan metode Westinghouse. Dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa faktor, itulah keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Next. Berikutnya adalah metode objektif, yang merupakan metode penyesuaian yang mempertimbangkan 2 faktor, yaitu kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Faktor ini menjadi penentu faktor penyesuaian untuk mendapatkan waktu normal. Kecepatan kerja adalah kecepatan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jika operator bekerja lebih cepat dari yang bisa, maka nilai P1-nya telah besar dari 1. Jika lambat, maka P1 kurang dari 1. Namun, jika pengamat meyakini bahwa operator bekerja dengan kecepatan wajar, maka faktor penyesuaiannya telah diberikan nilai P1 sama dengan 1. Next. Berikut merupakan hasil dari pengamatan dari SK1 sampai dengan SK4 menggunakan metode objektif dengan faktor penyesuaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya diserahkan kepada Sri untuk menjelaskan waktu normal. Pada Sri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dalbi tadi mengenai waktu normal. Waktu normal adalah waktu sebuah proses kerja atau kegiatan yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian dengan cara mengkalikan waktu siklus dengan faktor penyesuaian. Waktu normal yang didapatkan dari produk mini truk 1 dan mini truk 2 dapat dilihat pada tabel. Dengan metode Schumart, SK1 mendapatkan waktu normal sebesar 676. Sedangkan untuk Westinghouse, SK pertamanya mendapatkan waktu normal sebesar 0 dan objektif mendapatkan waktu normal sebesar 670 untuk SK pertama.
Terdapat perbedaan waktu normal antara mini truk 1 dan mini truk 2 dikarenakan beberapa komponennya yang berbeda. Selanjutnya, faktor kelonggaran. Penentuan waktu baku dilakukan setelah waktu normal didapatkan. Dalam menentukan waktu baku, hal yang harus dipertimbangkan adalah kelonggaran. Terdapat 3 faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelonggaran, yaitu menambahkan unsur kebutuhan pribadi pekerja, menghilangkan rasa lelah, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Pemberian kelonggaran ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada operator untuk melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan, sehingga waktu baku yang diperoleh dapat dikatakan data waktu kerja yang lengkap dan mewakili sistem kerja yang ada. Selanjutnya, faktor kelonggaran. Untuk tenaga kerja yang dikeluarkan, untuk faktornya dapat diabaikan. Contoh pekerjaannya bekerja di meja, duduk dan yaitu memiliki faktor kelonggaran sebesar 6%. Untuk sikap kerja duduk, contoh pekerjaannya yaitu bekerja duduk ringan, memiliki faktor kelonggaran sebesar 0%. Begitu selanjutnya, sehingga memiliki total akhir dari kelonggaran yaitu sebesar 27%. Waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada prinsipnya, waktu baku itu merupakan sebuah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diukur. Untuk menentukan waktu baku, terlebih dahulu dilakukan perhitungan waktu siklus dan waktu normal dengan mempertimbangkan tingkat penyesuaian dan kelonggaran yang memiliki rumus waktu baku sama dengan waktu normal dikalikan 1 ditambah kelonggaran. Selanjutnya, waktu baku mini truk 1 dan mini truk 2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Idle time. Idle time merupakan waktu menganggur dari operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan. Semakin besar nilai waktu menunggu pada sebuah proses, maka kinerja pada proses tersebut tergolong buruk. Idle time sama dengan waktu baku maksimum dikurangkan waktu baku dari stasiun kerja. Idle time pada mini truk 1 dan mini truk 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 17. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.